bincang siang ini. Kami harapkan ibu-ibu juga berpartisipasi aktif, baik bertanya ataupun beride. Langsung saja saya panggilkan Ibu Gusti Kangjeng Ratu Hemas, Ibu Akid Nurhayati dari DPRD Kabupaten Kulon Progo, lalu Bapak Anton Supriyono, Kepala Desa Banjaroyo. Kita akan mencoba untuk menggali lebih jauh di mana sih kira-kira peran, hambatan atau tantangan yang dihadapi perempuan dan mengapa perempuan itu penting, peran serta perempuan penting dalam pembangunan desa. Nah, mungkin yang saya mau bertanya kepada Ibu Hemas, kenapa Bu kira-kira perempuan itu berperan penting dalam pembangunan desa, atau ya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjang menjelang siang. Sampun radi siang nggih Bu? Sampun radi benter. Oh, sampun benter nih. Tadi pertanyaan kenapa perempuan-perempuan di desa itu harus terlibat. Sakniko kita semua menyadari bahwa walaupun perempuan kadang-kadang tidak dihitung di dalam setiap kegiatan kehidupan manusia ataupun tidak dihitung dalam setiap kegiatan ibu-ibu. Ibu-ibu harus sadar bahwa ibu bekerja satu hari 24 jam. Cobi bonetang Bu, mulai pagi sebelum bapak dan anggota keluarga lain bangun, sing tangi dhisik sinten Bu? Nah, lajeng mangke naik dalu sik sare paling belakangan sinten Bu? Nah, kenapa ibu-ibu tidak mau terlibat? Kalau semua ibu adalah bisa melakukan dan bisa menjadi orang yang punya punya kegiatan yang sehari-harinya sudah ikut memutuskan segala sesuatu. Biasanya ibu-ibu tuh sudah ambil keputusan, yeah. Keputusan di rumah itu selalu yang memutuskan biasanya ibu. Nek padane arep piknik sik nentuk, yang menentukan siapa Bu? Ya ibu ya bapak. Oke, sing oke sapa Bu? Perempuan. Karena perempuan yang akhirnya bisa tahu. Yang kedua mungkin yang paling banyak menggunakan air di dalam rumah. Siapa ayo? Ket esok gitu nyiapaken wudu, terus gawe wedang, awan sithik masak, sore meneh masak, gitu Bu. Burung nek umbah-umbah, nggih mboten? Ya, jadi apapun yang dilakukan ibu-ibu atau perempuan itu tentu punya satu keputusan yang luar biasa. Makanya saya dan dengan Kalyana Mitra yang sudah cukup bagus di dalam kelompok-kelompoknya, tentu saya berharap bahwa ibu-ibu yang ada di desa ini juga harus ikut membangun desanya. Satu contoh kenapa? Karena semua ibu peran perempuan ini punya banyak makna yang luar biasa. Biasanya kita di dalam pembangunan desa ini misalnya untuk ketahanan pangan, ibu-ibu biasanya tahu persis satu hari itu biasanya berapa butir beras yang akan dimakan oleh anggota keluarga, gitu. Dari satu keluarga ini tentu kita sudah bisa menghitung setiap harinya berapa kilo.
Kalau keluarga di Indonesia, keluarga di dusun itu biasanya tidak hanya suami istri dan anak, tapi suami istri, simbah, gitu, anak, simbah, dereng malih make ponaan. Ini yang akan menjadikan satu keputusan bagi perempuan untuk melakukan ketahanan pangan ini. Tentu kita harus berolah. Maka pembangunan yang ada di desa itu harus terus ditopang oleh perempuan, karena perempuan yang akan menjaga pangan yang ada di setiap desa. Jadi keterlibatan perempuan ini berolah itu, tentu Kalyana Mitra juga punya satu pemikiran bahwa perempuan di desa itu harus mampu menjaga desanya untuk tetap tetap bertahan. Jadi banyak sekali ibu-ibu sekarang, kalau saya lihat di tenda sebelah kanan, tenda biru, you know, itu banyak ibu-ibu sudah berolah bagaimana satu hasil tanaman yang ada di Kulon Progo bisa menjadi satu produk. Produk berarti harus bisa mempunyai nilai lebih. Itu tidak di tangan ibu-ibu kan tidak mungkin. Apa bapak-bapak Arab gawe geblek, ya toh? Apakah bapak-bapak juga mau bikin emping linjo, atau mungkin bisa berolah dari bahan baku menjadi bahan yang bisa dijual. Jadi ini memang saya sangat mengharapkan, sangat berharap besar kepada ibu-ibu dan perempuan di Kulon Progo itu punya kesadaran untuk membangun desanya dengan segala macam upaya. Saya kira itu saja jawaban saya. Terima kasih. Saya kagum PR pertanyaan saya dijawab semua. Ya, sedangkan kalau untuk Pak Anton sendiri, menurut Bapak bagaimana pentingnya perempuan untuk mengikuti proses-proses keputusan mulai dari awal sampai akhir bagi perempuan terutama di desa ini sendiri? Ya, terima kasih. Peran perempuan di Desa Banjaroyo ini kan sudah terlihat, tinggal kita memberikan ruang mendapat dukungan. Ketika kepala desanya memberikan ruang, Pak Lurah memberikan ruang kepada perempuan untuk mewakili apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan, harapan di Desa Banjaroyo ini untuk para ibu-ibu kaum perempuan, maka harus ikut terlibat dalam keputusan walaupun hanya setingkat musrembang desa. Akan tetapi itu nantinya langsung berefek kepada ibu-ibu kaum perempuan yang ada di Desa Banjaroyo ini. Kemarin dalam musrembang Desa Banjaroyo yang hadir dari kaum perempuan, perwakilan dari dampingan Kalyana Mitra 7, Muslimat ada 2, kemudian PKK ada 3, lainnya berangkat, ada tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, akhirnya diputuskanlah setelah punya usul, kita menginginkan, ini usulan para ibu-ibu, kita menginginkan peningkatan kapasitas pelatihan tentang ilmu pengetahuan bagi perempuan soal pemanfaatan lahan pekarangan. Walaupun lahan sempit, bagaimana caranya untuk bisa digunakan, dimanfaatkan agar menghasilkan sesuatu. Paling tidak tuku bumbon ki ora tumbas. Bumbon, istilah itu bumbu dapur, entah itu cabai, sayuran, tomat dan lain sebagainya, itu tidak harus beli, apa-apa tidak harus beli, harus bisa berhemat. Nah, dalam penuangan RPJMDes kemarin di Desa Banjaroyo, maka perlulah kita selaku pemerintah desa mengapresiasi usulan tersebut. Diputuskanlah anggaran untuk memfasilitasi terrealisasinya program usulan dari kaum perempuan itu.
Nah, kita mengetahui bahwa di Desa Banjaroyo itu kan banyak penderesnya Bu Ratu dan semuanya hadirin. Penderesnya bapak-bapak, ibu-ibunya yang nitis, sing ngedol, sing ngelola keuanganipun. Juga petani perempuannya yang ada yang tergabung dalam kelompok wanita tani. Alhamdulillah ini Bu Ratu di sini kelompok wanita taninya juga sudah punya peran, punya hasil. Kemudian pelatihan-pelatihan yang ada didampingi oleh Kalyana Mitra ini juga memberikan efek yang sangat luar biasa bagus, karena saya sendiri melihat istilahnya pun terbantu, pemerintah desa itu terbantu adanya dampingan ini. Istilahnya melu nunut mukti itu loh kepala desa. Hasilnya prestasinya itu sudah ada. Mana bisa Pak Lurah ini ngajarin damel herbal yang sudah dikemas bagus untuk jamu ini, obat itu. Tapi karena teknologi yang diberikan, didampingi, akhirnya terwujud dari tumbuhan di sekitar pekarangan. Jadi memang peran serta dan pemilih perempuan pun di sini juga sangat aktif. Baik pemilih perempuan dalam pemilu maupun dalam pileg maupun pilkades kemarin, peran sertanya sangat luar biasa. Itu saja. Oke, sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Nambah nih gimana? Tapi bagaimana kalau Bapak kan setahun ya, udah sampai ya? Baru setahun. Sudah setahun di sini, bagaimana cara Bapak melibatkan kaum perempuan di desa ini untuk ikut dalam pembangunan desa? Dan gimana pula trik dan tips Bapak untuk memastikan bahwa perempuan didengarkan dan menjadi kepentingan di desa ini? Terima kasih. Pertanyaan ini sebenarnya sesuatu yang memang harus mendapat jawaban dan itu harus direalisasikan. Peran perempuan, bagaimana pemerintah desa juga mendengarkan, merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan. Salah satunya dalam kelompok kerja itu, di dalam kelompok kerja atau pokja pembangunan di Banjaroyo itu melibatkan perempuan. Itu salah satu. Jadi apa yang menjadi program di Desa Banjaroyo itu pasti anggotanya ada perempuan. Bukan hanya untuk memenuhi kuota perempuan ya, tetapi memang di situ punya kapasitas. Banyak perempuan Banjaroyo, ibu-ibu Banjaroyo yang memang punya kapasitas untuk ikut terlibat dalam pembangunan itu. Kenapa tidak kita libatkan langsung untuk ikut dalam LPFBD pun ada anggota perempuannya, dalam desa wisata pun ada. Jadi memang harus ikut terlibat, harus jadi anggota, bahkan di SK-kan melalui SK Kepala Desa. Saya mau mencoba tanya pada Ibu dari DPRD, Ketua DPRD Ibu Ahid Nuryati ya. Bu, kalau saya boleh tanya, berapa kira-kira jumlah anggota DPRD dari kelompok perempuan? Terima kasih. Kalau jumlah anggota DPRD tidak kira-kira ya Mbak, pasti nanti saya dimarahi fraksi-fraksi lain kalau kira-kira. Jadi begini Mbak, DPRD Kulon Progo yang periode ini dilantik tanggal 12 Agustus 2014. Dari 40 anggota DPRD, karena jumlah penduduk kita 483.000, jadi jumlah anggota DPRD 40. Dari 40 anggota Dewan, kalau periode kemarin, ini juga saya sampaikan kepada Kanjeng Ratu, kalau periode kemarin 2009-2014 itu pada awal dilantik kita berlima, tapi perjalanan kemudian satu dipanggil sama yang kuasa, dari 5 menjadi 4. Ternyata 4 ini semua terdistribusi secara proporsional. Artinya karena kita terdiri dari 4
komisi dan juga 4 badan, sehingga 4 ini terdistribusi di dalam 4 komisi, masing-masing komisi satu-satu, kemudian masing-masing badan juga satu-satu. Alhamdulillah kemarin di periode 2014-2019 kita naik, Bulis juga saya sampaikan, kita naik menjadi 7, jadi menjadi 18,5%, masih jauh dari 30%. Mohon doanya saja, juga bantuannya. Dan di kesempatan ini juga saya atas nama warga Kulon Progo mengucapkan terima kasih sekali kepada Kalyana Mitra dalam telah memberikan berbagai hal keterampilan kepada masyarakat Banjarroyo terutama. Tetapi harapan kami, karena Banjarroyo kan identik wilayah utara, mepet. Kalau saya juga perempuan desa, bahkan sangat desa Mbak, karena saya berasal dari pesisir selatan. Jadi kalau sini pegunungan, saya ada di pantainya. Betul-betul saya di pantai, karena berapa meter sedikit saya sudah melihat pantai. Jadi saya orang Tapak Kades Trino Keranggan Cino Gosong. Nah ini saya dari wilayah selatan. Nanti harapan saya kepada Kalyana Mitra, dan juga saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-30. Harapan ke depan agar tidak hanya diberikan kepada yang di wilayah pegunungan atau di utara, tetapi ya di wilayah selatan, biar ada pemerataan. Gitu aja dulu Mbak, nanti dilanjut. Terima kasih. Oke, ya nanti silakan sama Mbak Lilis soal itu. Kalau Mbak Lilis sendiri bagaimana Mbak? Jadi Mbak Listiawati ini kita panggil dengan nama sayang Mbak Lilis. Bagaimana selama ini pengalaman Kalyana Mitra dalam kegiatan-kegiatan untuk mendorong keterlibatan perempuan di kebijakan-kebijakan atau keputusan di desa ini? Ya, terima kasih. Kalyana Mitra, kalau hari ini memang kita tahu bahwa Kalyana sudah 30 tahun, jadi kalau 30 tahun orang bilang sudah saatnya, sudah bukan muda lagi. Ya, Banjarroya ini udah daerah dampingan yang kesekian bagi Kalyana Mitra. Jadi ini bukan yang pertama kami hadir di beberapa desa. Kami juga pernah hadir di Jawa Timur, di Aceh, dan saat ini juga di Jakarta. Kenapa kemudian Kalyana Mitra merasa perlu ada? Kalyana Mitra merasa perlu berada, tinggal bersama, bekerja bersama dengan masyarakat, dengan perempuan di desa dan di kota, karena kami juga ada pendampingan perkotaan. Karena kami melihat baik di desa maupun di kota, dan terutama di desa, akses, kontrol, dan keterlibatan perempuan di dalam pengambilan keputusan tingkat desa itu masih jauh sekali tingkat keterlibatannya. Walaupun tadi Pak Anton sudah sampaikan kemajuannya sekarang sudah berbeda ya Pak ya, dan itu sangat terima kasih karena kemudian kita ada kerjasama dengan pemerintah desa. Tapi yang melatar belakangi kemudian kami hadir di beberapa daerah, tidak hanya di Banjarroya dan khususnya di Kulon Progo ini, karena kami tadi melihat bahwa perempuan desa secara geografis itu mengalami jarak ya. Bagaimana kemudian perempuan desa mengakses informasi, mengakses pelayanan publik, mengakses sumber-sumber ekonomi itu masih tertinggal. Bukan, nah artinya bahwa akses kontrol ini yang mungkin harus dibangun. Keterlibatan perempuan ini yang kemudian harus kemudian dimulai. Seringkali gini, tapi sekali lagi keterlibatan di sini kami berharap tidak hanya fisik ya, artinya tidak hanya secara kuantitas bahwa perempuan ada loh di anggota DPRD, perempuan ada loh dimasukkan dalam peserta Musrembangdes, tapi bagaimana kemudian kebutuhan perempuan, bagaimana kemudian apa yang menjadi kepentingan perempuan, hak-hak perempuan itu juga diakomodir di dalam pembangunan itu sendiri. Ya, itu bisa kemudian implementasinya dalam bentuk anggarannya, dalam bentuk program-program pemerintahnya, itu yang juga kami harapkan. Karena seringkali dikmanai kuota 30% adalah fisik. Oh, sudah ada 10 orang perempuan, selesai 30%-nya gitu. Jadi kami terus sebenarnya tidak hanya Kalyana Mitra, karena ini adalah menjadi
visi bersama, menjadi tujuan bersama dari teman-teman yang mempunyai kegiatan sama dengan Kalian Mitra di seluruh Indonesia, yang terus kemudian mencoba mendorong perempuan di tingkat desa sekalipun maupun di kota untuk ayo, seperti tadi Ibu Ratu sampaikan, ayo terlibat gitu. Perempuan tidak hanya kemudian hanya kalau orang Jawa bilang atau apa ini orang mana yang bilang saya nggak tahu, sumur, kasur, dapur gitu. Tidak hanya itu gitu, tapi ada peran-peran perempuan lain yang kemudian ini bisa dimanfaatkan atau kemudian ini bisa dikeluarkan. Nah, ini yang kemudian Kalian Mitra mencoba ini di berbagai daerah. Kulon Progo adalah kesekian dari Kalian Mitra. Kalau harapannya dari tadi banyak harapan sebetulnya Ibu Ratu dari beberapa daerah. Saya nggak berani menjawab karena nanti saya dianggapnya janji-janji manis. Jadi itu kita di Banjaraya sendiri ini adalah tahun ketiga. Kami harus melakukan evaluasi terlebih dahulu, melakukan monitoring, evaluasi bagaimana kami bekerja di sini selama 2 tahun, bagaimana kemudian hasilnya bermanfaat atau tidak dan sebagainya. Baru kita kemudian bisa melihat apa selanjutnya yang harus kita lakukan. Saya pikir ketika satu tempat itu berhasil, saya bangga karena di sini ada 460 ibu-ibu, 460 ibu-ibu dari 17 dusun. Saya sadar bahwa kami sadar di sini ada 19 dusun ya Pak ya, masih ada 2 dusun lagi. Ini yang membuat semangat kami sebetulnya, dan semua acara ini adalah ibu-ibu yang menyelenggarakan, ibu-ibu yang hilir mudik yang sibuk. Nah itu, dan ini merupakan sebetulnya salah satu contoh bagaimana keterlibatan perempuan meskipun hanya ibu rumah tangga. Jadi ibu-ibu juga jangan kemudian mengecilkan diri, saya hanya ibu rumah tangga. Kalau tadi Bu Ratu udah sampaikan bekerjanya berapa jam Bu? 24 jam. Nah saya coba kembalikan, bapak-bapak mau nggak kerja 24 jam? Itu aja dari saya dulu Mbak, terima kasih. Sedikit lagi Mbak, kalau hampir 3 tahun ya di sini, 2 tahun sekian bulan, itu hambatan yang dialami Kalian Mitra kira-kira apa ya Mbak untuk mendorong keterlibatan perempuan itu tadi? Ya, bisa dicatat sama Pak Anton. Oh Pak Anton. Ya, kalau kita berbicara tentang hak-hak perempuan, kita berbicara bagaimana akses, kontrol, dan keterlibatan perempuan. Sebetulnya kita berbicara hambatan itu tidak satu gitu. Yang pertama, hambatan di tingkat keluarga. Yang ini dianggapnya sepele mungkin, tapi ini justru yang menjadi dasar bagaimana nanti perempuan bisa berpartisipasi di tingkat publik. Seperti tadi Bu Ratu tadi sebelum Ibu datang, ada satu kelompok memperlihatkan drama di mana ketika dia mau berorganisasi ada kendala tidak diizinkan oleh suami. Nah ini kan satu yang menjadi tantangan sebetulnya, bagaimana ibu-ibu perempuan di desa itu boleh kemudian berorganisasi. Nah tapi tidak dengan catatan gitu ya. Ini enggak boleh kumpul asal kopi selesai, asal nasi tersedia, asal cucian selesai. Tidak seperti itu gitu, tapi bagaimana kemudian pekerjaan di rumah itu bisa kemudian dibagi peran antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Itu yang pertama, hambatan. Itu tidak mudah dan itu sangat fundamental dan itu sangat substansi karena itu yang sangat kental di kita. Yang kedua di publik. Kalau di publik kita juga berbicara berarti pemerintahan. Pemerintahan dalam hari ini kita berbicara anggaran, kita berbicara program, kita berbicara bagaimana good governance-nya untuk kemudian mengajak atau melibatkan perempuan, memperhatikan kebutuhan perempuan dalam pembangunan. Oke, dengan melihat tadi bagaimana Pak Anton berusaha untuk melibatkan perempuan, bagaimana Mbak Lilis mengungkapkan pengalaman dan hambatan-hambatan yang dihadapi ibu-ibu di sini. Menurut Ibu Ratu, sebenarnya ibu-ibu di sini itu bisa mengambil peran apa sih untuk membangun desa, khususnya desa Banjaroyo? Ya tadi sudah disebutkan kalau Pak Anton tadi sudah banyak sekali menyebutkan, misalnya sudah membuka akses untuk musrenbang. Jadi di situ ibu-ibu sudah tahu
Sebetulnya anggaran desa itu seberapa besar? Apa yang bisa diserap khusus untuk kepentingan perempuan? Di situ bisa disampaikan kepada 460 ibu yang ada di sini bahwa ternyata desa ini punya uang banyak, misalnya. Terus kita mau bikin apa? Nah, ini kan harus ada satu pertemuan ibu-ibu ini yang memecahkan persoalan untuk membangun desa ini dari sisi mana dulu yang harus dipenuhi. Misalnya kesehatan, ya toh. Kita sebetulnya kesehatan tuh apa yang sudah difasilitasi pemerintah itu apakah betul? Apakah bisa diakses dengan mudah? Ya, kemudian ini masalah kesehatan juga kesadaran bahwa masyarakat harus punya kesadaran yang tinggi untuk melihat atau merasakan bahwa kesehatan itu adalah menjadi hal yang penting. Karena orang kalau sakit nggak bisa bekerja. Orang kalau punya masalah dengan kesehatan, dia akan terhambat dalam aktivitasnya. Sehingga di sini kesehatan juga penting. Yang kedua, kalau ibu-ibu ini aksesnya ada yang banyak, misalnya yang menjadi petani, menjadi pegawai negeri, menjadi apapun ibu menjadi, itu tentu ibu sudah punya decision, keputusan bahwa ternyata memang untuk memajukan desa, perempuan itu harus punya satu kesatuan atau perempuan bersatu untuk melakukan kegiatan bersama. Jadi ini merupakan satu gerakan. Kalau dulu kita memang pada awal-awalnya PKK itu menjadi satu hal yang sangat penting karena menggerakkan perempuan sehingga itu menjadi namanya adalah tim penggerak PKK. Dan di situ banyak hal yang diperlukan. Jadi ya ada posyandu, ada pendidikan, ada PAUD, ada macam-macam di situ. Jadi saya kira apa yang dilakukan itu sebetulnya secara sadar kita ini sebetulnya masih harus menjadi ketangan panjangan program pemerintah melalui departemen-departemen. Jadi program dari departemen pendidikan misalnya. Jadi kita sudah masuk pada posisi-posisi di mana kita melihat ketangan panjangan pemerintah ini harus kita tangkap dan harus bisa membangun dan harus bisa untuk membangun kawasan kita atau desa. Tapi yang penting di sini sekarang adalah bagaimana ibu-ibu yang di bawah pendampingan Kalyana Mitra ini punya potensi yang luar biasa. Dikembangkan dalam membangun desanya, khususnya saat ini adalah yang penting masalah ketahanan pangan. Jadi kita nggak usah merengek pada pemerintah pupuk mahal, kita nggak usah merengek pada pemerintah bahwa beras itu mahal, cabai mahal. Sebetulnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membangun desa dengan ketahanan pangan, itu penting. Tapi yang pertama adalah memang kita harus sehat. Sehat itu menjadi pangkal utama. Dan sekarang penyakit yang berupa virus maupun penyakit yang sekarang sudah jadi ikut modern, penyakit aja ikut modern. Karena penyakit-penyakit ini yang dulu nggak ada sekarang ada. Dulu nggak pernah kita kenal kanker, ya toh. Yang penting yang tahu kita itu adalah daging tumbuh. Yang jenenge kanker ya orang ngerti itu apakah itu kanker, apakah itu nanti menyebabkan kematian. Kemudian ada virus penularan, ya kan? Kita semua sekarang juga tahu mengenai HIV/AIDS, ya, HIV/AIDS yang juga mematikan. Saiki oke sing loro jantung, ngerti-ngerti tiba ning dalan sedo. Nah ini kan kesadaran dalam kesehatan juga penting, sehingga di dalam pembangunan desanya itu bisa kita lakukan bersama-sama. Saya juga berharap dalam pembangunan desa tentu Pak Lurah, Kepala Desa juga punya program yang bisa kita ambil. Yang bisa kita ambil, kalau diberi itu jarang. Karena Pak Lurah laki-laki biasanya jarang memberi.
Kalau laki-laki itu tidak pernah memberi pada perempuan kalau kita sebagai perempuan tidak mengambil atau meraih. Inilah saya selalu mengatakan jangan berharap bahwa kita ini sebagai perempuan akan diberi untuk menjadi anggota legislatif. Tidak, kita harus meraih. Apapun sebetulnya perempuan punya posisi untuk mengambil. Saya kira itu saja, ya. Oke. Nah, menarik sekali ya. Ibu-ibu, saya akan tanyakan ini di pertemuan kita berikutnya. Ingat nggak pesannya Ibu Ratu? Ini menarik dan tadi ada sedikit soal legislatif. Saya mau nanya ke Ibu Akid. Ibu tadi bilang kan Ibu juga perempuan pedesaan, perempuan pesisir. Bagaimana perjuangan Ibu dan teman-teman Ibu yang sesama perempuan pedesaan di dalam kelembagaan DPRD itu? Terima kasih Mbak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa anggota DPRD Kulon Progo yang 2014-2019 ini ada 7. Dari 7 anggota itu memang seperti kita lihat pada awal kita dilantik 12 Agustus 2014, kemudian masyarakat seluruh Indonesia disuguhkan dengan tontonan yang sangat tidak mengenakkan dan merusak sendi-sendi demokrasi, Kanjeng Ratu. Jadi menurut saya hasil dari Pilpres dengan melahirkan KMP KIH ini menurut saya pribadi adalah penyakit ini, Kanjeng Ratu. Jadi ke depan jangan sampai adalah seperti itu. Nah, dari 7 perempuan yang ada di DPRD Kulon Progo ini Mbak, alhamdulillah dari 7 ini semua Srikandi. Jadi 7 yang terpilih dari 419 kalau tidak salah caleg DPRD Kulon Progo yang kemarin, kami hanya 10% dari yang terpilih. Karena melalui perjuangan yang sangat berat, tentunya kami bertekad dari awal bahwa ini adalah bukan hadiah. Seperti tadi disampaikan Kanjeng Ratu, tidak pernah perempuan itu dapat hadiah. Tapi ini adalah sebuah perjuangan yang ini kami sikapi bahwa ini adalah sebuah amanah atau tanggung jawab yang harus kita laksanakan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kulon Progo. Dan dari 7 anggota ini saya sendiri alhamdulillah dianugerahi atau diberi amanah sebagai ketua DPRD. Kemudian yang 1 Bapak Ibu semua yang rawuh di sini tentunya Perso Bu Keksi Wuryaningsih itu kebetulan dapil sini, dapil Kalibawang Sami Galuh Giri Mulyo. Kemudian Bu Siti Ismiatun, kalau Bu Keksi tadi dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian Bu Siti Ismiatun ini dari Nasdem, ini juga wilayah utara. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini juga tentunya lebih Perso, ini juga wilayah utara Mbak Lilis. Kemudian yang 1 Bu Nur Eni Rahayu ini dari Dapil Kokap sama Pengasih, ini di wilayah agak tengah tapi juga agak ngarai. Kemudian Bu Insinyur Purwantini ini dari Sentolo Nanggulan. Kemudian saya dari Dapil 1 Panjatan Temon Wates, dan yang 1 lagi Bu Titik Wijayanti itu juga dari Dapil 1 Wates Panjatan Temon. Jadi secara geografis alhamdulillah sudah merata. Meskipun dari 7 itu yang incumbent 3 Mbak, saya, Bu Pur dan Bu Eni dan Bu Purwantini. Jadi dan alhamdulillah di dalam setiap kebijakan yang kita hasilkan, karena kita terdistribusi di dalam komisi-komisi dan alat kelengkapan atau badan yang lainnya, ya alhamdulillah kita semua cukup mewarnai. Contoh ini Mbak, contoh. Kita semua tahu nih di sini juga lenggah Bu Kepala BPEMP DKB, Bu susah kadang menyebutkannya ya, singkatannya terlalu panjang gitu. Bu Sri Utami, beliau juga salah satu Srikandi kita. Karena Kepala Dinas Kulon Progo juga ada 5 kepala dinas perempuan ya Bu, BKD, kemudian BPUMP DKB, kemudian Dinas Koperasi, ESDM, dan Koperasi ya, UMKM dan ESDM. Jadi ada 5 Srikandi yang sangat luar biasa yang juga cukup mewarnai untuk kemudian nanti merumuskan sebuah kebijakan yang berguna untuk masyarakat Kulon Progo. Saya masih ingat di periode yang lalu betapa kami ini memperjuangkan ibu-ibu yang ada di sini ini untuk PMT, pemberian makanan tambahan saja Bu.
karena ada 937 posyandu. Itu betapa sulitnya kita di Badan Anggaran harus berperang dengan laki-laki. Mereka berharap ini tambahnya harus 1 miliar. Saya bilang iya, angkanya 1 miliar, tetapi implementasinya kan hanya 10.000 terhadap satu posyandu. Nah, disitulah Mbak perhelatan ini. Tetapi ya alhamdulillah dengan kita memberikan presentasi, kemudian yang disampaikan Bu Ratu tadi bahwa ini karena memang bukan hadiah dan kita harus betul-betul memperjuangkan, ya kita memang harus betul-betul bisa memberikan pemahaman kepada semua bapak-bapak atau laki-laki yang ada di sekitar kita dalam penentu kebijakan itu pun untuk berperan dan berpartisipasi terhadap aspirasi ibu-ibu. Demikian dulu Mbak, nanti saya tambah. Terima kasih. Oke. Karena waktu agak siang, banyak pertanyaan yang ingin sebenarnya kita tanyakan dari narasumber, tapi karena harus menyingkat waktu juga ya, biar ibu-ibu nggak pada lemas. Mungkin sebelumnya saya mau memberi kesempatan pada ibu-ibu yang mau bertanya mungkin. Apalagi tadi ada Ibu Akit yang mengungkit soal posyandu. Saya sering dengar keluhan soal posyandu di desa ini. Mungkin kalau ada yang mau beraspirasi, mumpung ada wakilnya, mungkin ada yang mau menyampaikan unek-unek, ada Bu yang mau bertanya pada keempat narasumber kita, boleh? Saya hanya lihat ibu-ibunya senyum-senyum aja. Yakin ya Bu ya, nggak mau tanya nih? Nanti kalau misalnya di pertemuan ibu-ibu nanya ke saya soal posyandu, saya bilang datangin Bu Akit. Kemarin nggak mau nanya itu. Gimana ibu-ibu dari panitia? Ada yang mau bertanya? Siapa? Sini Bu Rondia, Bu Rondia. Ini ada Bu Rondia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, yaitu mengenai posyandu tadi. Ya karena, nama saya Ibu Rondia dari Dusun Kempong, dari kelompok Rahayu. Nah, kami mau mengungkapkan karena tadi Ibu bilang tentang posyandu ya. Pada dasarnya posyandu di Banjaroyo khususnya yang saya tahu itu mengenai PMT ya. Mengenai PMT karena di sini itu memang balitanya itu cukup banyak. Nah, dari situ saya mau minta tambahan untuk PMT karena PMT untuk di desa Banjaroyo kan cuma dari puskesmas itu cuma sedikit sekali. Nah makanya misalnya ini sebaik-baiknya dusun kami itu ada balita 45, dari puskesmas itu dapat dana cuma 40.000. Nah apa itu cukup untuk balita sebesar itu? Nah makanya dari itu kami mewakili dari kader Banjaroyo, bila mau memberi ya kan, kami meminta untuk tambahan dana PMT itu Bu. Terus yang kedua, dari posyandu di Banjaroyo kayaknya itu juga belum ada gedung posyandu untuk tiap dusun seperti itu. Nah kami kan punya usulan
bila boleh. Nah itu kami pun mengusulkan untuk meminta gedung untuk posyandu di tiap dusun. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya gitu, apa mungkin mau ditanggapi Bu? Terima kasih Bu Rodiah ya. Ya tadi saya akan matur ya, atau saya sampaikan bahwa saya masih ingat tahun 2013 atau 2012 akhir menjelang APBD 2013 kita mengajukan tambahan makanan tambahan itu sudah dengan apa itu kasarannya gelut ya Kanjeng Ratu. Jadi kita bertengkar karena memang tambahannya sedikit, hanya 10.000 setiap posyandu, tetapi karena variabel atau posyandunya itu banyak, seluruh Kulon Progo 937 posyandu ya, kalau ditambahkan itu menjadi hampir 1 miliar. Nah kita tahu juga kemampuan keuangan Kulon Progo, kita semua tahu kita masih sangat minim. APBD kita baru 1,3 triliun 300 miliar sekian, kemudian PAD kita juga baru 187, tetapi alhamdulillah untuk tingkat kemiskinannya kita ini, kalau dulu kita juara 1 tapi dari bawah Mbak, kalau sekarang alhamdulillah tingkat kemiskinan kita sudah nomor 2 setelah Wonosari. Jadi dari 4 kabupaten 1 kota Kulon Progo sudah naik karena kemarin juga disampaikan oleh Gusti Condro Kirono. Saya terima kasih sekali bahwa Gusti Condro Kirono memberikan himbauan atau kepada Karang Taruna itu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunannya Kulon Progo yang sekarang sedang digalakkan dengan bela beli Kulon Progo, dengan bedah rumah dan sebagainya gitu loh. Jadi inilah ajang anak muda juga untuk partisipasi aktif dalam membela atau memberikan yang terbaik pada warga Kulon Progo. Tentang tadi yang disampaikan Bu Rodiah, insya Allah nanti Pak Harto ya, ini ada anggota DPRD juga yang notabene laki-laki. Dapil sini lagi. Jadi Bu Rodiah nanti jangan lupa, kalau Dapil Kalibawang, Sami Galuh dan Giri Mulyo itu kan ada banyak sekali, terutama Sami Galuh itu ada 7 sendiri wakilnya. Kalau Kalibawang hanya 1 ya. Kalau Giri Mulyo juga ada 1. Jadi nanti bersama-sama untuk kemudian ngeroyok, karena biar nanti saya juga temannya banyak untuk bisa memperjuangkan, meskipun penentu tetapi kan tidak bisa menentukan ketok palu sendiri, karena adalah penetapan itu kan terdiri dari 2 belah pihak. Ini dari pihaknya Bu Utami selaku eksekutif dan pihak saya selaku legislatif. Tapi insya Allah lah ke depan. Tapi gini Mbak, buruknya kita, dana yang kemarin hampir 1 miliar untuk makanan tambahan itu tidak ada korelasinya terhadap angka kematian ibu dan anak. Jadi itulah dari sisi penilaian. Di sisi lain kita menambahkan anggaran, tapi imbasnya itu tidak bisa menambah gizi. Nah inilah yang menjadi PR kita bersama, baik saya yang ada di legislatif maupun Bu Utami, untuk tidak henti-hentinya memberikan yang terbaik agar semua dana yang masuk kepada masyarakat itu terkorelasi, terimplementasi dengan baik, dan nanti outputnya juga bagus, ada betul-betul bentuk dari kesejahteraan masyarakat. Kemudian tadi yang kedua yang diminta gedung ya, seperti tadi Kanjeng Ratu juga membisikkan saya ya, kalau gedung setiap posyandu 1 yang tidak mungkin. Ini saja Kanjeng Ratu yang lenggah di DPD, jadi lebih perso lah. Kalau gedung untuk posyandu ya paling kita semua tahu setiap Pak Kadus, Pak Dukuh kan punya dalem untuk kemudian sekedar ya untuk tempat posyandu. Jadi ya saya menghimbau kepada masyarakat ya, karena memang kemampuan keuangan kita masih sangat relatif terbatas ya, mari kita menggunakan fasilitas seadanya. Saya jangan dinilai dari fasilitasnya, tapi dari kualitasnya. Jadi dari bagaimana kita itu mensikapi apa adanya, kemudian memberikan yang terbaik dan memanfaatkan dengan baik-baiknya. Insya Allah nanti kalau keuangan kita meningkat, kemudian 4 mega proyek yang menjadi cita-cita lama, dan dari Bupati sejak dulu Pak Toyo Santoso Bidipo yang sekarang dilanjutkan Pak Hasto Wardoyo, ini kan jelas
Tirto Margo Saras itu tetap menjadi panutan beliau. Meskipun kalau sekarang kemarin Pak Hasto dibalik Saras Margo Tirto dulu. Jadi yang pertama kesehatan, program Pak Bupati jelas dengan kemarin Jamkesda dan juga Jamkesmasnya. Saya kira dulu waktu hasil survei ini loh Mbak, manakala masuk ke Kulon Progo, apa ikonnya Kulon Progo di saat 2011, 2012, 2013, pasti yang mindset yang terjadi, yang terucap itu berobat gratis, karena memang di seluruh puskesmas kita berobat gratis. Jadi dibalik dari Saras Margo Tirto, dan kemarin dari target infrastruktur kita sudah mencapai 80% Mbak. Minta doa restunya juga dari Mbak Lilis selaku kali dari LSM untuk kemudian lebih bisa berpartisipasi dengan kami untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Kulon Progo. Dan yang terakhir ini nanti di saat ini kan RPJMD-nya Pak Bupati tahun keempat, karena Pak Bupati akan habis di 24 Agustus 2016. Ya, untuk stressing terakhir ini adalah di pertanian dan pariwisata. Dan berbahagialah warga wilayah utara, terutama Kalibawang, Sami, Galuh, Girimulyo, karena program bedah menoreh itu pemanfaat utama dengan didanai oleh Danais juga terutama itu adalah warga wilayah selatan, dan potensi wisata di wilayah utara luar biasa. Kemarin hari Minggu yang lalu Mbak, saya dengan Pak Bupati melihat pagelaran tari Sugriwo Subbali itu, Pak Bupati sampai menangis. Beliau begitu bangga dengan potensi yang ada di wilayah sini, dengan pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Silakan kemudian masyarakat Banjaraya juga lebih menyambut dan juga lebih berpartisipatif dan lebih mementingkan pemberdayaan. Saya titipkan pada Pak Kades ini nanti untuk bisa membawa warga Banjaraya ini juga untuk lebih bisa berperan dalam pembangunan. Dan insya Allah kami di legislatif dan eksekutif, saya sampaikan juga Mbak, agar masyarakat tahu kalau di pusat sana masih berebut tentang alat kelengkapan jabatan ya Pak Harto, tapi di sini Mbak Lilis itu tidak berlaku, karena di Kulon Progo Mbak Lilis saya sampaikan tanggal 12 Agustus kita dilantik, itu tanggal 23 September saya ini ditetapkan menjadi ketua definitif, tambah 9 Oktober kita sudah membentuk alat kelengkapan. Ya, kita tidak terpengaruh oleh apa itu. Alhamdulillah Bapak Ibu semua harus bangga karena mempunyai wakil-wakil yang istiqomah. Jadi kemudian di tanggal 18 Oktober di saat semua orang, kalau lihat bahkan di DKI Jakarta sekarang masih berebut atau masih adanya mungkin maling atau begal, tetapi di sini sudah menetapkan APBD murni itu 18 November Mbak 2014, dan sekarang kita sudah pembahasan LKPJ. Mohon doa restu pada seluruh warga masyarakat Kulon Progo terutama Banjaraya agar kami tetap bisa amanah dan juga menjalankan tugas secara baik sesuai amanah yang panjenengan semua titipkan kepada kami. Terima kasih Mbak. Gitu Ibu Rondia, semoga puas dengan jawabannya. Tadi Ibu Aki udah banyak bercerita tentang apa yang dijalani beliau di DPRD. Seharusnya ibu-ibu terpacu karena ternyata ketua DPRD kita seorang perempuan. Sebelumnya tahu nggak? Ngacung yang nggak tahu? Belum tahu kan? Nah, sekarang sudah tahu dan harus bangga dan harus terpacu oleh hal itu ya. Percuma di atas ada pimpinan perempuan kalau yang di bawah perempuannya tidak mau untuk ikut maju juga. Seperti itu, seperti yang kata Ibu Ratu tadi. Ya jangan nunggu, diambil kesempatannya seperti itu. Nah, sebelum kita menutup mungkin kita seperti kata Bu, jangan mungkin tapi pasti kita akan kami meminta pesan-pesan untuk menyemangati ibu-ibu dan pemerintahan di sini untuk pembangunan desa dan pembangunan perempuannya. Mungkin Ibu Ratu dan para narasumber yang lain, monggo. Ya, saya berharap bahwa ibu-ibu yang sudah terlibat di dalam kegiatan Kalyana Mitra ini mungkin bisa lebih bersemangat, bisa lebih aktif, dan harus punya program yang pasti. Jangan mungkin. Ya, harus punya program yang pasti.
karena program itu akan menentukan keberhasilan daripada pembangunan desa. Ini yang paling penting. Jadi ibu harus punya program yang pasti, dan ini tentu akan terus didampingi oleh teman-teman untuk bagaimana proses di dalam kita mempunyai program itu harus punya strategi. Jadi kita nggak usah ngomong lagi bahwa ya kita mau maju tapi ternyata saya dibatasi kalau keluar rumah hanya jam 10 sampai jam 2. Itu nggak usah dipikirkan, Bu. Lama-lama nanti suami-suami kita terbiasa, ya. Tapi yang jelas adalah kita perempuan harus lebih bangkit lagi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya hanya ingin menyampaikan sedikit pesan kepada ibu-ibu terutama yang ada di lapangan ini, terutama mungkin ibu-ibu dari Banjaroyo ya Ibu. Mari ibu-ibu mulai detik ini kita lebih memantapkan diri kita. Jangan dilihat dari siapa kita. Kalau tadi Bu Lilis menyampaikan ada beberapa kesulitan tentang bagaimana kita harus berperan, dan Ibu Ratu ngendiko ini bukan hadiah tetapi adalah capaian. Jadi saya ingin menyemangati dari ibu-ibu, siapapun kita, kedudukan kita itu sebagai apa, itu jangan dipikirkan, tetapi yang harus kita pikirkan mulai hari ini, kita harus apa, dan kita akan jadi berkembang dan kita bisa menjadi besar, dan perempuan akan bisa lebih berperan dengan kita tetapkan mulai hari ini bahwa kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih. Kalau tadi sudah ada komitmen, jadi komitmen dari bapak-bapak, khususnya para perangkat-perangkat, bapak duku di sini, juga bapak-bapak sekalian, kalau ibunya pamit untuk ikut acara berserikat, ini kan hak para perempuan juga untuk berkumpul, berserikat, maka izinkan, jangan dibot-boti, jangan dicurigai, toh hasilnya nanti pasti ada nilai positif yang akan didapat. Bu Lurah yang pergi jelas. Bu Lurah di sini tadi Bu Ratu juga itu laki-laki tidak memberi. Memang serius, saya juga mengalami. Bahkan saya sering ngerusui istri saya sendiri gitu. Karena TPADPD belum turun jadi ngerusui. Kami komitmen juga tadi pemerintah atau decision maker, pengambil keputusan, pemimpin tidak menakuti perempuan, karena jenengan juga tahu walaupun sekedar kepala desa, lurah, tetapi kita sudah ajur-ajar, paling tidak seragam juga sama, batu cincinnya juga ungu ini, jadi sudah tidak ada sekat antara pemimpin desa dengan para ibu-ibu dengan perempuan. Komitmen kami dari kepala desa, perangkat, dan bapak-bapak yang ada di sini akan mendukung kegiatan ini, kegiatan positif yang akan memajukan perempuan dan tentunya pada umumnya desa Banjaroyo khususnya. Ya, ini sebetulnya kalau pesan saya sudah bosen kayaknya ya. Tapi yang penting adalah 3 narasumber yang di depan. Tapi gini ibu-ibu, banyak sekali. Artinya gini, ketika pintu sudah dibuka, kesempatan sudah ada, sayang kalau kita nggak masuk, gitu ya. Artinya ibu-ibu sudah dibuka. Pemerintahan desa sudah membuka diri, pemerintahan kabupaten membuka diri, pemerintahan provinsi membuka diri. Kalau diri kita nggak membuka diri kita untuk maju, kalau diri kita nggak memacu diri kita untuk kemudian menjadi bagian dari apa yang diputuskan untuk kita sendiri, karena gini, keputusan pembangunan adalah keputusan untuk kita. Maka kalau kita tidak terlibat langsung, maka kita tidak akan merasakan manfaat itu. Jadi tetap ibu-ibu, tanpa atau ada Kalyana Mitra, maka semangat itu tetap ada. Terima kasih. Demikian
Semoga ibu-ibu makin semangat, sudah langsung disemangati oleh Ibu Ratu, oleh Pak Lurah, oleh Ibu Ketua DPRD, oleh Mbak Lilis. Semoga makin semangat, dan buat bapak-bapak Dukuh dan Pak Lurah, komitmennya langsung di depan Ibu Ratu. Jadi setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi ditanya Ibu Ratu, gimana udah maju belum perempuannya gitu kan. Nanti akan dipertanyakan itu. Sama di depan ibu-ibu juga, ini saksinya para perempuan Banjaroyo. Seperti itu ya. Jadi demikian acara bincang-bincang santai ini. Untuk mungkin saya salah cakap, salah berbicara, mungkin ada yang hilaf dari kata-kata kami. Saya mohon maaf, mungkin hanya karena grogi seperti itu. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan.